Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Abdul Wahid. Bapak alumni atau lulusan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita berkumpul dan bertemu dalam rangka mempelajari salah satu materi pembelajaran yang insya Allah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi materi kita hari ini adalah mengenai fikih ibadah. Nah, tentunya teman-teman sudah mendengar atau anak-anak sekalian sudah mendengar apa itu fikih ibadah. Jadi, fikih ibadah itu adalah ilmu tentang hukum ya. Fikih itu ilmu tentang hukum untuk mengetahui bagaimana itu panduan beribadah. Nah, tujuannya agar kita mengenal tata cara beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan teman-teman atau anak-anakku sekalian, ya, dari itu semua kita tentu bakal mampu memahami daripada definisi ibadah itu sendiri, ya. Ya, ibadah itu terbagi menjadi dua, ya, yakni yang dilakukan dalam bentuk perkataan dan juga perbuatan. Nah, maka sudah dijelaskan di situ bahwa kalau ibadah dilakukan dalam bentuk perkataan itu contohnya seperti doa dan berzikir. Kemudian ibadah yang bisa dilakukan dalam bentuk perbuatan itu berupa sholat, ya, puasa, haji dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui juga ya apa saja syarat-syarat daripada diterima ataupun sahnya ibadah. Nah, yang pertama tentu kita sudah tahu secara pasti bahwa syarat sah diterimanya ibadah itu adalah harus beragama Islam. Kemudian yang kedua berakal atau berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat niat, dan yang kelima sesuai dengan syariat atau tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, kemudian ini ya, kita masuk di materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya ya mengenai rukun hati dalam ibadah. Nah, di sini ada at-tazallul atau merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian ada at-ta'zim, senantiasa selalu mengagungkan Allah. Kemudian ada juga ar-raja, senantiasa berharap ya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada al-khauf. Ya, al-khauf ini takut ya, takut. Kemudian yang paling tertinggi itu adalah al-hub atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kita kepada Allah itu adalah ya melebihi segala daripada segala sesuatu. Jadi tidak ada cinta yang paling besar, yang paling tinggi melainkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada materi inti daripada inti daripada materi kita hari ini. Nah, yakni kita akan membahas apa itu ibadah sholat. Nah, nanti ibadah yang kita akan bahas pada momen atau kesempatan kali ini ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sholat, kemudian yang kedua adalah zakat, dan yang ketiga adalah ibadah puasa. Nah, yang pertama mengenai sholat. Nah, sholat sudah kita ketahui bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ya, kalau misalnya sholat kita berantakan, maka agama kita juga berantakan seperti itu. Nah, jadi sholat itu adalah segala rangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Nah, kemudian selanjutnya dalilnya itu Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kemudian yang kedua adalah ibadah zakat. Nah, ibadah zakat ini adalah ibadah pembersih harta kita. Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, ya senantiasa mengeluarkan zakat. Nah, zakat ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, ya, khususnya pada bulan Ramadan. Ketika khotib belum naik di mimbar. Nah, jadi tunaikan zakat. Dan ini wajib hukumnya ya wajib hukumnya. Zakat ini diberikan kepada siapa? Ya, kepada mereka yang penerima zakat, ya, muzaki. Baik. Kemudian sudah dijelaskan di slide bahwa pembagian harta zakat itu 2,5% dari harta kita.
Nah, kemudian selanjutnya ini yang dimaksud sini adalah zakat, ya, zakat fitrah, dan juga ada juga zakat mal dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ibadah ibadah puasa. Nah, tentu ibadah puasa ini adalah ibadah yang menurut sebagian dari kita, ya karena tidak terbiasa melakukannya itu akan terasa berat. Tetapi kalau bagi mereka yang sudah terbiasa, ya ini sudah menjadi apa namanya, bahan pokok, makanan pokok bagi mereka. Ya, masya Allah. Puasa ini, ya, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan, ya, itu wajib hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ketika kita berpuasa kita akan, ya, mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini dijelaskan bahwa berpuasa itu tentu ada niat, ya, ada niat terlebih dahulu. Kemudian berpuasa itu adalah menahan diri dari segala hawa nafsu, baik itu dari makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian ada berpuasa itu juga diawali dari terbit dari fajar, ya, kemudian hingga terbit atau maghrib, ya, waktu maghrib. Kemudian terakhir adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah eh, kita harus memiliki panduan ibadah yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan Allah, ya, tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian ibadah ini semata-mata kita lakukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah manfaat daripada ibadah untuk senantiasa meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Oke, ya, saya kira demikian anak-anak sekalian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Dan jangan lupa kita senantiasa selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.